Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kakak Channel. Bertemu lagi dengan saya Kiki Krisnadi. Baik, dalam video kali ini saya mau buat cara bermain games Resident Evil 5 yang split screen menggunakan gamepad USB biasa. Pastikan teman-teman memiliki dua gamepad ya. Satu ini ada dua. Coba yang hitam ini ada minusnya, nggak fungsi. L3 sama R3 nggak fungsi. Saya colokkan dulu ini yang hitam karena belum dicolokkan. Nah, ini kan udah saya colokkan untuk yang hitam, udah nyala ya. Ini yang putih, ini yang hitam udah nyala. Dan sekarang langkah-langkah untuk settingnya di sini menggunakan bantuan aplikasi X360C. Nah, untuk langkah-langkahnya langsung saja. Di sini pastikan bahan-bahannya teman-teman sudah mempunyai. Oke, dikarenakan untuk X360CE yang offline itu kedetek oleh aplikasinya, cuma ketika masuk ke gameplay fungsi triggernya itu masih salah ya. Jadi sekarang akan digunakan yang versi online. Kalau yang ini silakan pastikan dulu OS-nya, OS PC-nya itu 32 bit atau 64 bit. Untuk bahannya sama, cek aja komentar, nanti saya sematkan. Kalau sudah dipastikan operasi sistemnya, silahkan gunakan ini yang X64 ya, ini yang 32, yang 86 itu 32 bit. Kalau punya saya ini yang 64 bit, jadi yang ini akan saya kopikan ke lokasi instalan game ke sini ya. Nah, di sini. Dan perlu perhatian untuk X360CE yang ini, teman-teman harus posisi terkoneksi ke internet. Kalau ini udah terkoneksi ya ke internet, sekarang tinggal jalankan X360CE nya, klik kanan mouse, pilih Run as Administrator. Ternyata ada muncul notifikasi seperti ini, pilih saja yes, yes, yes. Nah, kalau nggak bisa pilih no. Coba lagi. Oke, ternyata nggak bisa. Coba gunakan karena ini game lama ya, kemungkinan pakai yang 64 bit itu nggak bisa. Sekarang gunakan yang 32 bit yang ini. Nah, ini yang 32 bit. Coba jalankan. Nah, yang 32 bit ternyata bisa. Setelah ada notif error sama, cuma di refire ternyata bagus. Setelah seperti ini, silahkan klik create ya. Lalu tunggu sebentar. Nanti ada lagi muncul. Nah, ini ambil data secara online. Kalau saya biasa gunakan yang ini supaya langsung include ke gamesnya. Next. Nah, di sini wajib koneksi ke internet. Kalau tidak, pada proses searching online-nya itu nggak bisa. Nah, ini udah. Sekarang tinggal klik finish. Nah, ini satu lagi ya. Ini untuk gamepad yang keduanya sama. Pilihnya yang bawah, lalu next. Tunggu lagi. Nah, kalau udah klik finish. Oke, sekarang tinggal cek fungsi-fungsi dari gamepadnya. Sekali lagi, ini saya gunakan yang 32 bit. Tidak masalah karena untuk Windows atau operasi sistem 64 bit itu bisa juga menggunakan yang 32 bit. Di sini silakan setting-setting dulu, betulkan fungsi-fungsinya karena ini kan ketukar triggernya. Sekarang caranya sama, tinggal klik yang ini lalu record. Nah, ini udah betul. Sebelah sini juga pastinya ketukar. Nah, oke, cek juga fungsi yang lain. Nah, itu udah berfungsi. Sekarang ke gamepad yang kedua. Gamepad yang kedua juga ini bakalan ketukar nih. Nah, betul kan? Nah, ini masih ketukar. Betulin dulu fungsi-fungsinya. Nah, ini udah betul, lalu cek juga fungsi yang lain.
Nah, kalau udah seperti ini, silahkan klik set, lalu minimal. Ketika mau jalankan games tetap minimalkan. Dan sekarang langsung saja dites di gamenya. Ini tinggal jalankan split screen. Mohon maaf kalau durasinya panjang. Nah, kalau ada bunyi seperti itu harusnya ini udah bisa. Nah, ini dua gamepad terkoneksi. Dan sekarang coba aja masuk ke gameplay dulu ya, karena kalau dari sini pastinya sudah kedetek normal, tapi gak tahu ketika masuk ke gameplay itu fungsi yang atas ini ketukar kalau menggunakan USB biasa tanpa bantuan aplikasi. Nah, ini start games, pilih, lalu satunya lagi. Oke. Nah, sekarang tinggal ambil dulu. Nah, kalau sekarang ini udah betul ya. Dapat dilihat dari sini pun itu kan di atas RB ya. Bisa teman-teman lihat itu untuk membuka slot SEPA itu tekan RB. Untuk RB itu fungsinya yang ini ya. Yang atas ini fungsinya, yang RB itu atas, berarti yang SEPA juga sama ya. Sekarang yang ini joystick 2. Nah, betul kan, untuk buka slot kris itu tekannya RB. Ini udah dapat dilihat seperti ini pun ini udah benar fungsinya. Berarti pakai yang offline itu nggak bisa, pakai X360C yang offline, settingan offline nggak bisa, harus yang settingan online. Dan juga ini menggunakan X360C yang 32 bit. Tapi teman-teman coba aja yang 64 bit ketika di apa tadi? Kan ada data yang korup mungkin, ketika diperbaiki apakah bisa atau tidak. Kalau nggak bisa, gunakan yang 32 bit. Ini yang 32 bit ketika diperbaiki datanya bagus, dan sekarang juga udah masuk ke sini, ini udah fungsinya udah betul ya. Gitu ya. Jadi ini dapat disimpulkan bisa digunakan untuk X360CE yang online, dan ini yang digunakan yang 32 bit. Silakan teman-teman kalau mau coba disesuaikan aja apakah bisa pakai yang 64 bit atau tidak. Kalau ketika pakai yang 64 bit ternyata bisa, ya silakan gunakan saya yang 64 bit. Cuma tadi kalau di PC saya ada notif error dan harus diperbaiki dulu lewat aplikasi ini tadi. Ketika diperbaiki pakai 64 bit, saya coba beberapa kali nggak bisa. Terus saya ganti pakai yang 32 bit, ternyata untuk memperbaiki file errornya itu bisa ya. Ya setelah klik beberapa kali itu pun bisa. Jadi coba aja ya, silakan sesuaikan. Ya silakan sesuaikan saya ya. Pokoknya intinya ini untuk gamepad ini dapat digunakan dengan bantuan X360CE supaya fungsi-fungsinya itu bisa normal. Kalau nggak pakai bantuan aplikasi tersebut, ada yang ketukar ya fungsi yang atas di sini. Oke, seperti itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membantu bagi teman-teman yang menggunakan X360CE untuk bermain games. Kalau yang menggunakan X output itu langkah-langkahnya cek aja di cara menggunakan gamepad pakai aplikasi X output ya. Seperti itu saja untuk video kali ini. Yang mau request seputar game silahkan komen di bawah. Untuk requestan terbagi ke dalam dua, ada reguler dan VIP. Kalau reguler itu lewat komen YouTube, kalau VIP lewat support atau traktir. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah support dan dukung kakak channel. Mudah-mudahan kakak channel kedepannya bisa lebih baik lagi. Tidak lupa yang baru melihat video kali ini, apa salahnya dibantu juga untuk support dan dukungannya di kakak channel. Seperti itu saja dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Terima kasih yang sudah nonton, sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.